Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Ningot Simanulang. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pada pembelajaran tematik pada tema 3, subtema 1 tentang penemuan dan manfaatnya pada SD Negeri nomor 030436 Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pak Barat. Masuk. Di sana Bapak tes kalian apa yang sudah kalian hafal. Dan sekarang kalian harus mampu, siapa pertama bisa menjawab provinsi yang ada di Indonesia, baru dia pertama masuk. Ya? Oke? Siap? Oke, terima kasih. Untuk kutanya? Medan. Oke. Untuk kutanya? Padang. Bagus. Untuk selatan kutanya? Bagus. Di kutanya? Dan kutanya? Jambi. Bagus. Untuk kutanya? Medan. Ikan baru kutanya? Bagus. Untuk kutanya? Bagus. Untuk selatan kutanya? Palembang. Jam kutanya jam. Ya. Oke, Mas. Untuk selatan kutanya? Dulu. Untuk selatan kutanya? Oke. Untuk selatan kutanya? Bagus. 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 Untuk selatan kutanya? Bagus. Untuk selatan kutanya? Bagus. Ribu kutanya? Bagus. Untuk terbang kutanya? Padang. Bagus. Untuk terbang kutanya? Padang. Bagus. Untuk terbang kutanya? Dalam proses pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya Tuhan menguatkan dan memberi kita kesehatan. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Bagus. Mari. Sini. Ayo berdoa. Terima kasih. Oke. Nah, semua hadir? Hadir, Pak. Oke, kita absen, Yana. Kita absen. Amora Purba. Hadir, Pak. Bagus. Kasih. Clara Padang. Hadir, Pak. Nah, semua hadir? Hadir, Pak. Oke, kita absen, Yana. Kita absen. Amora Purba. Hadir, Pak. Bagus. Kasih. Clara Padang. Hadir, Pak. Bagus. Dinda Amelia. Hadir, Pak. Elfrida Munte. Hadir, Pak. Enji Capa. Hadir, Pak. Estomihi Berutu. Hadir, Pak. Evan Situmora. Hadir, Pak. Fiona Cipro. Hadir, Pak. Bagaimana kalian semua sehat? Sehat, Pak. Bagaimana dengan Kasalam? Yes. Bagaimana dengan Kasalam? Bisa. Bagaimana dengan Kasalam? Bisa. Oke, terima kasih. Nanti kami sekarang kita mempelajari tentang energi listrik. Sebagaimana minggu-minggu yang lalu sudah kita pelajari, yaitu mengenai seri.
Menaseri. Ayo. Nah, tujuan pembelajaran ini, sekarang kita mempelajari paralelnya. Tapi itu kalau kita pelajari apa? Rangkaian seri. Sekarang kita mempelajari rangkaian paralel. Nah, anak kami, apa itu rangkaian paralel itu? Nanti setelah selesai kalian mempelajari ini, kalian mampu untuk merakit ataupun menciptakan rangkaian paralel yang mana pada minggu-minggu yang lalu sudah kalian mempelajari apa? Rangkaian seri. Ini. Jadi dia rangkaian seri yang kita pelajari minggu yang lalu. Inilah yang kita pelajari apa itu? Sudah bisa kan? Ini bisa kan? Inilah rangkaian Seri. Oke. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, anak kami mampu untuk membuat rangkaian paralel. Oke. Terima kasih. Anak didik kami, anak-anak semua. Sekarang yang perlu kita pelajari sekarang, apa di rumah kalian ada TV? Ada. Di rumah saya ada televisi. Oke. Bagaimana bisa di televisi itu seakan-akan manusia itu bergerak? Manusia itu bisa bergerak. Nah, untuk itu anak didik kami buka halaman 61. Sudah? Sini. Ada situ kotak ajaib. Nah, tapi sebelumnya itu kita rinci dulu. Siapakah nama penemu televisi? Yang berikutnya ada di situ kan? Bagus. Bagaimana rangkaian televisi? Apakah seri atau paralel? Apakah perbedaan antara seri dan paralel? Marilah kita pelajari satu-satu. Ini. Ya, semua membaca. Ayo. Mungkin semua kita memiliki televisi di rumah masing-masing. Prinsip kerja televisi secara umum adalah membuat sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Perubahan daya yang dimiliki listrik adalah perubahan energi listrik menjadi energi suara. Sinyal gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Bagus. Nah, kita lihat dulu bentuknya. Apa sih itu? Gelombang elektromagnetik dapat merambat di permukaan dan dia disiarkan tanpa media pada. Nah, ini dia. Yang sudah kita bikin dalam itu ini. Dari sini arusnya masuk langsung ke dalam. Kemudian nanti di sini apabila kita hidupkan ini, apabila ini kita cabut satu, kita cabut. Halo anak-anak, ini kita cabut, maka dua-duanya mati. Kenapa? Dan kita belajar lebih. Kenapa mati? Ayo, bagaimana? Kau bikin apa? Iya, karena terputusnya arus listrik di sini terputus karena dia satu arah dari positif ataupun negatif terputus, sehingga nanti apabila yang satu dicabut, misalnya ini A, maka B pun bagaimana? Akan mati atau enggak? Oke, seperti itu dia. Nah, untuk itu anak didik kami, kita sudah membaca tadi. Coba dulu dibuka bukunya halaman 61 tadi. Di situ ada di kotak ajaib. Ya? Ayo, dibaca dulu sebentar. Kemudian nanti anak didik kami membaca kembali teks dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam sikap dari setiap paragraf. Di situ ada paragraf 1, ada paragraf 2, dan ada paragraf 4. Sudah di situ. Nah,
apa topik masalah di setiap paragrafnya. Nah, untuk itu analisis kami, di setiap untuk menentukan paragraf itu, apakah dia induktif, deduktif, ataupun naratifnya. Tengok, misalnya di paragraf 1, apa topik masalah di situ? Ayo, kita lihat apa masalah di topik 1. Ayo, semua membuka bukunya, kemudian diskusikan dengan satu mejanya. Ayo. Iya, ini paragraf 1. Apa masalah? Di sini kan paragraf pertama, paragraf kedua, yang diminta paragraf keempat. Berarti kita di sini 1, 2, 3 ini. Berarti ini satu arah dengan ini. Ini dengan kemari dia. Ayo. Anak didik kamu, semua itu ada di teks yang sudah kita baca tadi. Ada itu di teks yang sudah kita baca, yang sudah Bapak surati di sana. Sini pertama ya. Sini cara sini apa masalah sini begini. Ayo diskusi satu kelompoknya, satu meja diskusi. Ayo, yang lain bisa ditangkap ya. Ayo, maju depan. Ya. Paragraf pertama, topik masalah penemu televisi yaitu John Logie. Paragraf kedua, topik masalahnya adalah tentang prinsip kerja televisi yaitu secara paralel atau berderet. Paragraf keempat, topik masalahnya adalah arti kata televisi yang diambil dari bahasa Yunani dan Latin. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Gua nanti seperti semua, gua seperti itu, ya. Sekarang kita bagaimana prinsip kerja televisi itu? Apakah dia rangkaian seri ataupun rangkaian paralel? Ya. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu, kita simak dulu ini. Inilah perbedaan dua jenis rangkaian. Nah, tidak ini berbeda dengan ya. Oke, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ini rangkaian listrik sederhana yang sudah ibu buat. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini untuk komponen dari rangkaian seri dan komponen dari rangkaian paralel itu sama ya. Ada batu baterai sebagai sumber listrik, kemudian ada kabel sebagai perantara atau guide penghantar arus listrik, kemudian ada saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik, dan ada lampunya sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kita ini juga memakai holder sama dan memakai fitting lampu juga sama. Yang membedakan kalau rangkaian seri ini hanya ada satu jalur kabel, otomatis kabel yang digunakannya lebih hemat ya, lebih pendek bolehnya, jadi tidak memerlukan banyak kabel. Kalau misalkan yang paralel ini dibuatnya bercabang, desainnya bercabang, otomatis memerlukan banyak kabel, lebih banyak dari yang rangkaian seri. Nah, seperti itu. Silahkan kita coba dulu, dinyalakan. Nah, sudah menyala. Sudah menyala semua. Dari
nyala lampunya masing-masing, kita dapat lihat kalau lampu dari rangkaian seri cahayanya tidak terlalu terang, tidak seterang dari cahaya dari rangkaian paralel. Nah, kenapa? Karena yang di rangkaian seri ini kabelnya hanya sederhana, rangkaian kabelnya sederhana dan ditempatkan sejajar atau dengan sumber kabel yang sama. Itulah kenapa jadi lebih redup, karena saling berbagi energi listriknya, saling berbagi arus listriknya karena satu kabel. Kalau yang paralel ini dibuat kabelnya bercabang dan lihat cahayanya lebih terang karena setiap lampunya memiliki kabel masing-masing, tidak berbagi arus listrik yang sama. Kita coba putuskan atau kita coba ambil satu bola lampu pada setiap rangkaian listriknya. Kita coba ambil satu lampu pada rangkaian seri. Kita ambil, putar-putar, ini nggak apa-apa yang gerakannya tuh. Nah, ketika satu bola lampunya diambil dan satu bola lampunya redup, maka lampu yang satunya akan mati, akan redup juga karena di sini satu kabel dan tidak ada yang menghantarkan energi listriknya. Nah, ininya bagian konduktor dari lampu yang satunya tidak bisa menghantarkan arus listrik pada lampu yang satunya, jadi otomatis lampu yang satunya ini mati karena masih satu sumber, satu arus. Nah, kita pasangkan lagi. Nah, menyala lagi. Nah, inilah ya, kalau lampu seri yang lampu satunya mati maka lampu yang lainnya juga mati. Kalau yang lampu satunya menyala, maka baru yang lampu satunya juga menyala. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, yang ini nyala, yang ini mati, atau yang ini mati, yang ini nyala. Tidak bisa kalau seri ya. Ya, nah ini, perhatikan. Ini kan rangkaian seri. Ini rangkaian seri ya? Nah, kita perhatikan kabelnya di sini. Antara saklar sampai ke baterai, dan begitu juga antara baterai sampai ke ujungnya, karena di sini dia terputus. Di sini dia bagaimana? Terputus disambung. Jadi apabila lampu satu kita putus, apabila lampu satu ini kita putus, maka lampu pun akan jadi putus dan mati. Ngerti kan? Ngerti kan? Nanti dari kami kita praktekkan langsung ini. Karena pertama seri minggu yang lalu sudah kita mampu untuk mengerjakan. Sudah kan? Oke. Sekarang ke rangkaian paralelnya, ini perlu kita simak, ya. Di sini dia antara dari bapak bilang, apa itu bapak bilang, bahwa kalau warna merah dia berarti apa? Api kan? Kalau warna merah berarti api, kalau warna hitam, nah, jadi nanti di antara yang merah ke saklar. Nah, perhatikan. Jadi saklar itu berfungsi untuk apa itu? Iya, memutus atau menyambung arus listrik. Itulah fungsi saklarnya. Jadi kalau kita bikin off atau on-nya, pakai mati atau hidup, mati atau hidup ya. Oke, kita lihat. Kalau yang ini, kalau misalnya ini kita putus, ini tetap hidup. Kenapa? Karena tegangan dari sini masuk ke sana dari negatif sama positif. Jadi tidak ada pengaruhnya dari lampu satu, lampu dua, dan seterusnya. Sama seperti nanti kami, apabila nanti kita buat di sini, kita sambung lagi lampu, kita buat di sini, bisa hidup enggak? Bisa, pasti bisa hidup. Karena kita hanya untuk menyambung. Bisa kita bikin di sini, hidup? Bisa, pasti bisa. Karena dia hanya satu tegangan. Ngerti kan? Oke. Sudah? Sudah bisa? Sudah diambil apanya? Ada tangannya? Sudah diambil bahannya? Udah? Oke. Sekarang ambil baterainya.
Udah. Coba dileketkan. Aku udah tanya, coba dileketkan kunci. Leketkan atau pakai laptop. Ya. Ini bisa. Anak-anak semua, perhatikan. Apabila nanti di kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, halo. Apabila nanti ada di kelompok 1 atau kelompok yang lain membacakan diskusinya, tolong dilanggar. Kalau memang kurang pas menurut anak-anak kami, bisa ditantang. Bisa ditantang. Bukan seperti itu Pak, bukan seperti itu Pak ya. Terima kasih. Ayo, kelompok 1 coba. Kelompok 1. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, rangkaian listrik paralel secara sederhana. Tujuan percobaan untuk mengetahui bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel dengan bahan-bahan yang sederhana. Alat-alat, selotip atau lakban, batu baterai, tempat baterai, saklar, kabel, lampu senter, kardus atau karton, mancis atau korek api, dan gunting. Langkah kerja. Pertama, pasang batu baterai ke tempat baterai. Kedua, lanjutkan dengan menggunakan lakban atau selotip. Ketiga, pasang saklarnya. Keempat, bakar kabel dengan menggunakan mancis atau korek api. Kelima, pasang kabelnya. Keenam, pasang lampunya beserta tempatnya. Ketujuh, tekaskan dengan lakban ataupun selotip. Kedelapan, maka rangkaian paralelnya sudah selesai. Kesimpulannya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap hidup dan akan menyala lebih terang. Kedua, kabel yang dipakai pada rangkaian paralel lebih boros atau lebih banyak dari rangkaian Tepuk tangan. Kelompok 2, ada tanggapan? Kelompok 3 ada tanggapan? Tidak, Pak. Ayo, kelompok 2. Lembar kerja peserta didik kelompok 2. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan rangkaian paralel. Tujuan percobaan untuk mengetahui cara membuat rangkaian paralel. Alat-alat, tempat baterai, kabel, saklar, bola lampu, selotip, gunting, kardus, dan mancis. Langkah kerja. Lem tempat baterai. Setelah baterai dimasukkan, potong kabel dan masukkan saklar. Setelah itu masukkan lampu dan disambungkan ke kabel kotak baterai. Kesimpulan, untuk mengetahui penggunaan dan kelebihan rangkaian seri dan paralel. Oke, tepuk tangan. Tanggapan? Ada apa? Ya juga ya Pak. Kalau ini putus 1 bulannya kan 1 bulan bisa dibuat. Oh iya, aturannya harus apabila bola 1 diputus, maka bola lampu yang lain tetap hidup. Oke, berbeda ya. Ayo. Kelompok 3, laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, rangkaian paralel. Tujuan percobaan untuk membuat rangkaian paralel. Alat-alatnya: 1. Kabel, 2. Baterai, 3. Tempat baterai, 4. Saklar, 5. Bola senter, 6. Karton, 7. Gunting, 8. Mancis, 9. Selotip, 10. Spidol. Langkah kerja. 1. Baterai dimasukkan ke tempat baterai. 2. Kemudian kabel dipotong jadi 6 bagian. 3. Lalu kabel dipasang ke baterai. 4. Dan ditempelkan ke kabel. Oke, sebenarnya rangkaian paralel cepat harus
jika dikenal. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Nah. Oke, ada tanggapan? Ada Pak. Apa tanggapannya? Coba. Itu apa bunyi spidol yang di Iya, itu apa kira-kira spidolnya? menulis di batunya? Iya, untuk membuat gambar rangkai. Ya. Iya, ditulis itu rangkaiannya. Bahkan dibuat nanti level 1 dan 2. Oke? Oke, terima kasih. Nah, oke. Ayo kawan kita bersama melihat listrik di rumah kita, matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Siapa mau pintu apa? Tutup. Ayo, bersingkat bergerak kita. Nah, semua dulu. Kita mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ya Tuhan yang kekal, tidak lupa kami mengucap terima kasih kepada Tuhan karena Engkau masih memberkati dan memberikan kami atas kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar, kami memohon buatlah pelajaran yang kami belajar tadi bisa tangkap kuat dalam kami. Ya Tuhan, kami memohon berikanlah kami kesehatan, berikan kami umur yang panjang, berikan kami rezeki yang berlimpah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kan manusia yang lemah, kami juga tahu kan manusia yang tidak luput dari dosa. Karena itu kami memohon berikanlah kami kekuatan dan keluar dari dosa yang sengaja kami tidak sengaja berbuat. Kami doakan ya Tuhan, dan serta kabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan.